Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, cuti bersama terkait dengan Maulid Nabi yang jatuh pada hari ini dimanfaatkan betul oleh masyarakat. Libur panjang tak mereka sia-siakan untuk pulang kampung, berkumpul dengan sanak saudara atau berlibur. Kendati pandemi COVID-19 menghantui. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 dengan tema Cegah Keluarga Menjadi Klaster Corona bersama saya Kevin Egan. Dan kami juga menunggu partisipasi Anda melalui sambungan telepon 021-583-9900 dan akun Twitter kami di @mediaindonesia. Pada pagi hari saya sudah bersama dengan Ketua Dewan Redaksi Media Group, Bang Usman Kansong. Bang Usman, apa kabar? Bang Usman, selamat pagi. Selamat pagi, kabar baik Egan. Kabar baik. Bang Usman, ada rencana buat berlibur Bang Usman? Sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada? Jadi di rumah aja? Ya, libur panjang kita nikmati di rumah saja, itu lebih baik. Tapi kayaknya banyak orang yang tidak mau di rumah saja tuh Bang Usman, pengen jalan-jalan. Mungkin karena sudah bosan ya selama ini di rumah karena WFH ataupun karena PSBB, jadi mereka melampiaskannya sekarang, mumpung begitu. Melampiaskan sekarang, baik. Kita akan berbicara lebih jauh nanti Bang Usman berkaitan dengan tema kita mengenai aktivitas berlibur, tapi kita akan cermati dulu informasi-informasi yang ada di portal mediaindonesia.com, karena kemudian harian Media Indonesia pada hari ini tidak terbit. Yang pertama, pemirsa dan juga Bang Usman, ini BMKG yang mengatakan gelombang tinggi 6 meter di sejumlah perairan Indonesia. Ini informasi yang sangat penting nih. Iya, sangat penting ya. Memang sudah beberapa waktu lalu Presiden kan memperingatkan adanya bencana hidrometeorologi ya misalnya. Itu termasuk adalah gelombang tinggi. Gelombang tinggi ini penting sekali informasinya buat para nelayan. Kemudian, nah ini apalagi libur panjang ya. Ini kan mulai hari ini sampai tanggal 30 itu gelombang tingginya. Jadi masih ada orang yang bepergian misalnya dengan kapal feri begitu ya, atau berlibur di tempat-tempat yang menurut catatan gelombangnya akan tinggi, misalnya di Sabang, di Aceh itu, Pulau Sabang itu, Sabang ya jadi tempat wisata juga kan di sana misalnya, kemudian bahkan termasuk Raja Ampat misalnya, ya itu kita harus berhati-hati. Dan pemerintah sudah pasti akan memberikan peringatan, misalnya kapal feri tidak boleh jalan kalau gelombangnya melampaui, misalnya melampaui kemampuan kapal feri untuk menembus, juga nelayan diimbau untuk tidak melaut, dan juga peringatan buat mereka yang tinggal di pesisir pantai. Ya jangan sampai nanti airnya terlalu tinggi sampai memasuki permukiman mereka begitu. Iya, tapi pesannya sampai tidak sih Bang Usman, dan diindahkan tidak nanti oleh orang-orang terkait? Iya, memang mestinya ya sampai pasti ya. Cuma persoalannya kita patuh tidak dengan itu ya. Dalam banyak kasus sebelumnya ya kita melihat ya ada kecelakaan, apakah itu perahu nelayan, apakah itu kapal penumpang begitu. Nah, jadi memang perlu disiplin dan kesadaran kita juga. Selain tadi pemerintah juga harus tegas ya, kalau tidak boleh berangkat begitu. Semoga kemudian betul-betul dicermati ya Bang Usman. Kita ke informasi lainnya, pemirsa di mediaindonesia.com. Ini mencermati mengenai tingkat kesembuhan pasien COVID-19 di DKI Jakarta, Bang Usman, yang naik menjadi 87,1%. Nah, ini kita menyikapi mengenai informasi ini seperti apa sebetulnya Bang Usman? Iya, ini kabar baik ya. Jangan sampai nanti begitu selesai libur panjang dia turun lagi begitu kan, artinya tingkat kesembuhannya turun karena banyak yang positif. Ya kita tidak berharap seperti itu. Nah, 87 itu lebih besar daripada rata-rata nasional. 87% kesembuhan, nasional itu kan 81 atau 82%. Dan lebih tinggi dari rata-rata dunia juga. Dunia itu kan sekitar 72, 73 begitu. Kita nasional sudah 81, 82, berarti sudah 10% lebih tinggi, apalagi DKI tadi 87. Takutnya orang malah kalau ngeliat angka ini malah membuat mereka menjadi semakin tidak takut begitu. Iya, ini yang tidak boleh. Jadi informasinya jadi tidak produktif, padahal informasi ini kan mestinya kabar gembira, tetapi kemudian membuat kita lebih patuh. Sebab kenapa? Kita menginginkan ini lebih tinggi terus kesembuhannya kan begitu. Sementara tingkat
kasus Positivity aktif rate. atau positivity rate-nya itu kita kan kalau menurut standar WHO masih tinggi ya, 3 kali lipat. Walaupun kalau kita lihat dengan rata-rata dunia, dan ini angka WHO juga ada yang mengatakan 10%, ada 5%, kita itu sekitar 14% ya. Taruhlah 5% WHO masih menjadi patokan. Kita ini kan berarti hampir 3 kali lipat lebih tinggi dari standar WHO ya begitu. Nah ini juga peringatan buat kita, satu hari itu angka positifnya bisa 4.000-an ya, 4.000-an. Nah ini menjadi peringatan sebetulnya buat kita juga. Baik, untuk mencegah. Ya, dan angka kematian kita juga masih tinggi ya. Masih tinggi, 3,4%, dunia itu 2,8, 2,7 begitu. Oke, semoga angka ini disikapi Iya. dengan bijak begitu ya, Iya. Bang Usman ya. Kita ke tema kita pada hari ini cegah keluarga menjadi klaster corona. Jadi yang harus diwaspadai itu keluarga sendiri, Bang Usman ya. Iya, karena lumayan angkanya kalau di DKI itu menurut Pak Anies ya, gubernur itu sampai 39%. Jadi 3.000-an sampai 4.000-an kasus begitu dari sekitar 9.000 atau 10.000 kasus begitu. Nanti jadi termasuk tinggi ya. Memang yang paling tinggi biasanya itu kan perkantoran. Ya, perkantoran, kemudian transportasi publik. Mungkin keluarga ini jadi nomor 3 begitu. Padahal biasanya kalau kita di dekat keluarga malah kecenderungannya untuk membuka masker. Iya, kecenderungannya membuka masker. Nah, dengan adanya klaster keluarga yang lumayan tinggi di DKI, mestinya memang kita waspada ya sedapat mungkin, apalagi kalau keluarga ada gejala ya, itu kita memakai masker, jaga jarak juga, tidak menggunakan peralatan rumah tangga bercampur begitu ya. Kalau dari luar ya segeralah bersih-bersih, mandi begitu, ganti pakaian, itu salah satu cara juga sebetulnya. Tapi kalau untuk mengubah perilaku nih, Bang Usman, untuk mencegah keluarga yang menjadi klaster corona, bagaimana caranya, Bang? Karena kan kita memang sudah terbiasa dan mungkin kita percaya begitu ya, modalnya percaya bahwa anggota keluarga kita yang baru ketemu itu menerapkan protokol kesehatan yang sama dengan kita. Nah ini cara berpikir seperti ini bagaimana, Bang? Iya, memang kita kan persoalannya kalau OTG itu ya tanpa gejala, ada keluarga kita yang sebetulnya terjangkit tetapi tidak punya gejala kan gitu. Nah, salah satu caranya memang ya tes kan begitu ya. Kalau dengan tes kemudian kita akan mengisolasikan keluarga kita yang terkena atau mungkin kita yang kena akan isolasi. Nah itu saya kira cara yang baik juga begitu ya, cara yang baik untuk antisipasi. Tetapi di luar tadi ya, kalau tidak tes atau tidak sempat tes itu ya yang saya sampaikan tadi itu ya, tetap pakai masker. Baik, Bang Usman, kita akan cermati dulu paket informasi berikut ini. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia Cegah Keluarga Jadi Klaster Corona. Cegah keluarga jadi klaster corona. Cuti bersama terkait dengan Maulid Nabi yang jatuh pada hari ini dimanfaatkan betul oleh masyarakat. Libur panjang tak mereka sia-siakan untuk pulang kampung berkumpul dengan sanak saudara atau berlibur kendati pandemi COVID-19 menghantui. Dengan penetapan cuti bersama oleh pemerintah pada Rabu 28 Oktober dan Jumat 30 Oktober, hari libur memang bertambah panjang. Karena diikuti Sabtu dan Minggu, kantor pemerintah baru kembali buka pada Senin 2 November. Itulah kesempatan emas bagi masyarakat untuk rehat dari kesibukan. Mereka berbondong-bondong mudik atau membanjiri daerah-daerah wisata. Sejak Selasa 27 Oktober hingga kemarin siang saja, sudah ada 147.000 kendaraan yang meninggalkan Jakarta via tol. Catatan PT Jasa Marga itu dipastikan akan bertambah karena arus kendaraan yang keluar kota terus mengalir. Memanfaatkan libur panjang untuk melepas kepenatan sah-sah saja. Tradisi itu sudah bertahun-tahun dilakukan hingga sekarang. Namun, kita perlu mengingatkan, libur panjang kali ini berbeda dari biasanya. Berbeda lantaran COVID-19 masih merajalela dan siap menginfeksi siapa saja. Memanfaatkan libur panjang untuk berkumpul dengan keluarga memang membahagiakan. Namun kita perlu menyadarkan bahwa di balik kebahagiaan itu ada potensi petaka akibat virus corona yang sewaktu-waktu bisa menimpa.
Dalam situasi normal, keluarga ialah komunitas yang paling aman dan menyenangkan. Namun, dalam situasi yang tidak normal seperti sekarang, keluarga bisa menjadi tempat membahayakan. Keluarga sangat potensial menjadi sumber penularan virus mematikan itu. Fenomena itu tak mengada-ada, bukan pula untuk menakut-nakuti semata. Data yang diungkap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kemarin menyebutkan betapa tingginya potensi penularan corona di lingkungan keluarga. Di ibu kota, kata dia, 39% kasus positif ditemukan di klaster keluarga. Jumlahnya tak tanggung-tanggung, mencapai 4.684 dengan total 36.659 kasus. Kerawanan keluarga sebagai sumber penularan corona jauh-jauh hari juga diutarakan Presiden Jokowi. Dalam rapat kabinet pada 7 September lalu, Presiden menekankan pentingnya penyadaran kepada masyarakat untuk tetap mengedepankan kehati-hatian saat berada di rumah. Merasa aman di tempat yang sebenarnya membahayakan ialah sikap yang sangat berbahaya. Ketika kita merasa aman, kehati-hatian cenderung diabaikan. Sikap itulah yang antara lain membuat penularan COVID-19 di keluarga terus terjadi. Harus tegas dikatakan, seperti halnya tempat umum, tempat privat bernama keluarga tak luput dari ancaman corona. Karena itu, sikap waspada mesti tetap menjadi hal yang utama. Protokol kesehatan wajib pula dikedepankan. Meski kelihatan janggal dan sulit dilakukan, tidak ada salahnya di rumah tetap menjaga jarak. Begitu pula dengan mengenakan masker dan tentu saja rajin mencuci tangan. Bahkan ada beberapa kiat tambahan untuk menangkal corona di komunitas keluarga. Langsung mengganti baju dan bergegas mandi begitu tiba di rumah dari bepergian ialah bagian dari kiat itu. Begitupun dengan menaruh pakaian kotor untuk menggunakan perabotan secara terpisah. Beragam ketentuan tersebut relevan betul di musim libur panjang kali ini ketika masyarakat tak bisa membendung keinginan untuk berkumpul dengan keluarga. Ribet? Memang. Namun, kita harus melakukannya agar keluarga tetap menjadi tempat yang aman dan menyenangkan. Kesadaran masyarakat untuk menaati protokol kesehatan di lingkungan keluarga tak bisa ditawar-tawar. Di lingkungan privat pemerintah tak mungkin melakukan intervensi. Jangan sampai karena tidak ada kesadaran, keluarga justru menjadi sumber petaka di saat cuti bersama. Sampaikan pendapat Anda di sambungan telepon 021 583 9900 dan akun Twitter kami di @mediaindonesia. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Di segmen ini kami telah tersambung di ujung telepon bersama dengan Pak Sony Hari B. Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19. Pak Sony, selamat pagi. Selamat pagi Bung Kevin, selamat pagi Bung Usman. Baik Pak Sony, kalau kita hitungan dari kemarin siang saja ada 147.000 kendaraan yang meninggalkan Jakarta via tol. Pak Sony, ini berarti tampaknya masyarakat memilih untuk berlibur mendekati kerumunan nih Pak Sony. Tanggapannya seperti apa? Ya, jadi memang konsekuensi dari libur panjang adalah kemungkinan orang melakukan mobilitas lebih tinggi, terutama untuk berwisata ataupun pulang kampung. Nah, menghadapi hal tersebut sebetulnya Satgas sudah melakukan beberapa antisipasi. Antisipasi pertama adalah mensosialisasikan, mendiseminasikan informasi tentang bagaimana cara liburan yang aman, nyaman, tanpa kerumunan. Karena sebetulnya yang disalahkan itu bukan liburan panjangnya, tetapi berkerumun dan tidak mematuhi protokol kesehatan itu yang salah. Lalu yang kedua, kita juga berkoordinasi dengan Satgas daerah untuk menyiapkan personil, misalkan pengawasan terhadap kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan. Jadi memang pilihan terbaik adalah di rumah, tetapi pilihan jika memang misalkan masyarakat ingin berlibur, maka harus dengan protokol kesehatan yang ketat seperti itu, Bung Kevin. Pak Sony, tapi ada bedanya tidak penanganan antisipasi dalam libur panjang kali ini dengan libur panjang sebelum-sebelumnya, Pak Sony? Ya, karena kita kan sudah belajar dari dua pengalaman sebelumnya di mana
pada 2 libur panjang sebelumnya, 1 sampai 2 minggu setelah libur panjang selesai, kasusnya naik. Nah, kita sudah mengantisipasi sejak minggu lalu, sudah berkoordinasi dan menekankan kembali kepada daerah untuk betul-betul melakukan pengawasan. Lalu kemudian juga kita mencoba menghimbau pada masyarakat untuk melakukan liburan yang aman. Terutama jelas pilihan pertama yang paling baik adalah di rumah. Tetapi tadi jika misalkan harus bepergian, kita juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan misalkan untuk penyediaan transportasi yang aman dan tidak melampaui kapasitas. Kita juga sudah berkoordinasi dengan misalkan dengan para pengusaha, mengingatkan mereka, pengusaha hotel, restoran, dan seterusnya agar membatasi kapasitas pengunjung sehingga tidak muncul kerumunan. Karena memang yang paling berisiko adalah munculnya kerumunan dan penularan secara tinggi. Gitu. Yang diwaspadai adalah keluarga nih, Pak Sony ya? Betul, karena kan sebetulnya di dalam liburan tuh umumnya kita pergi bersama keluarga. Yang kita khawatirkan adalah satu keluarga terkena ya. Kalau itu yang terjadi, tentu ini juga bagi keluarga tersebut menjadi berat. Nah, kami juga selalu menghimbau agar kalau misalkan liburan pergi keluar, maka sebaiknya pergi bersama keluarga yang satu rumah saja. Jadi tidak dengan keluarga yang berbeda rumah. Lalu diingatkan betul dari mulai berangkat, kemudian sampai tempat tujuan dan kembali, itu ada beberapa kemungkinan atau potensi penularan. Sehingga yang kita himbau adalah menekan serendah mungkin risiko penularan tadi. Dari mulai misalkan pastikan sebelum berangkat bahwa kondisi tubuh sedang sehat sehingga fisik juga tidak mudah tertular. Lalu kemudian pastikan tadi bahwa tidak membawa lansia dan balita yang memiliki risiko. Lalu juga pastikan bahwa kendaraan yang digunakan aman, lebih baik kendaraan pribadi, tapi kalau tidak memungkinkan, maka sebaiknya memang jangan menggunakan kendaraan yang durasi waktu tempuhnya terlalu lama, dan seterusnya. Seperti itu, Bung Kevin. Pak Sony, kira-kira lonjakan penambahan kasus baru bisa dihindari tidak dalam libur panjang kali ini? Kita sangat berharap seperti itu. Satgas betul-betul berupaya ya, karena kita sudah punya pengalaman di bulan Juli ya, awal Juli, lalu kemudian di awal September lonjakan itu, jadi dari kurvanya kelihatan lonjakan terjadi di akhir liburan tadi. Jadi kita berupaya sebisa mungkin untuk terus-menerus, ini juga kami terus melakukan pengamatan dan mengingatkan pada masyarakat melalui berbagai media untuk mengantisipasi dan patuh terhadap protokol kesehatan. 3M itu tidak bisa ditawar lagi, terutama dalam kondisi seperti ini, mobilitas tinggi dan cukup banyak orang yang berkerumun, dan hindari betul kerumunan. Oke, baik Pak Sony, Hari B. Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19. Terima kasih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Sebelum kita jeda, Bang Usman, kita bahas sedikit. Apakah menurut Bang Usman mengenai protokol kesehatan yang diperketat ketika pada saat liburan nanti itu betul-betul bisa dipatuhi Bang oleh semua orang yang mungkin melakukan aktivitas berlibur? Paling tidak memakai masker di lingkungan keluarga saja, tidak mencopot begitu. Itu bagaimana Bang? Ya, saya kira kita berharap semua seperti itu ya, dan memang memerlukan katakanlah kampanye, kemudian tindakan preventif dari pemerintah juga. Kalau kita lihat tadi di headline juga disampaikan ada sistem buka tutup di rest area misalnya. Ya, sebetulnya kalau kemacetannya sendiri tidak masalah kalau orang masih berada di dalam mobil kan begitu ya. Dan di dalam mobil kan juga mesti bermasker. Ya, tetapi yang kita takutkan adalah kerumunan, dan kerumunan itu terjadi di rest area. Ya kan gitu. Kemudian di tempat-tempat wisata. Nah, kita khawatir ini kalau terutama yang satu yang pulang kampung, mudik, dia bertemu dengan keluarganya di kampung halaman, ini kan bisa membuat klaster baru di kampung halaman sana, begitu kan? Dan ketika kembali, itu bisa membawa klaster baru di rumah asal, kan begitu. Nah, ini yang perlu kita antisipasi. Nah, selain petugas, BNPB, kemudian Satgas, juga Polantas tadi itu,
kita juga membutuhkan kesadaran. Ya, yang penting justru kesadaran dan disiplin dari masyarakat. Ya, jangan sampai libur panjang ini sebetulnya kan katakanlah semacam libur juga dari PSBB begitu ya, libur juga dari ya selama ini kita di rumah saja begitu. Nah, tetapi jangan sampai libur itu juga membuat klaster baru. Nah, kalau kita semua disiplin, ya petugas disiplin, pemerintah disiplin, kita masyarakat disiplin, mudah-mudahan tidak terjadi yang namanya tadi kita khawatirkan klaster keluarga itu begitu. Tapi banyak yang nggak yakin bahwa semua akan disiplin, Bang Usman. Ya, memang tingkat kedisiplinan sebetulnya kita tidak bisa berharap 100% semua orang akan disiplin. Ya, banyak yang mencoba mereka-reka angkanya. Ya, 70% saja sebetulnya sudah cukup bagus begitu kan. 70% bisa melindungi yang lain lagi begitu ya. Nah, jadi kalau sebagian besar kita disiplin, apalagi kalau semuanya, itu bisa saya kira. Ya, misalnya kalau semua pakai masker di tempat liburan, dan kayak seperti di puncak itu kan tadi diberitakan dibatasi kan 50%. Bahkan ada rapid test di tempat-tempat tertentu, tadi ada 3 posko begitu. Nah, ini juga upaya-upaya untuk mencegah yang dilakukan oleh pemerintah. Tinggal lagi masyarakatnya mau tidak mengikuti imbauan atau kampanye yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya rapid test, mau nggak rapid test, kan begitu, pakai masker, jangan berkerumun itu, atau tadi Mas Sony sampaikan tadi ya kalau mau liburan dengan yang di satu rumah, jangan dengan keluarga yang dari rumah lain begitu, karena potensinya kan makin menyebar kalau seperti itu begitu. Berarti kita sudah belajar Bang dari kasus lonjakan liburan kemarin itu kan ya tadi seminggu atau 2 minggu setelah libur panjang kita sudah mengalami 2 kali libur panjang selama COVID ini, itu memang muncul peningkatan kasus begitu ya, peningkatan kasus. Dan itu diidentifikasi adalah karena libur panjang tadi itu begitu. Oke, baik. Bang Usman, kita akan dengarkan dulu nanti setelah segmen ini bagaimana tanggapan dari pemirsa. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali saja dari itu. Kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia, kita akan mulai menyapa penelpon kita pada hari ini. Yang pertama ada Pak Mauhalizar dari Aceh Tengah. Pak Mauhalizar, selamat pagi. Selamat pagi Bung Kevin, selamat pagi Bung Usman. Ya. Silakan Pak Mauhalizar. Ya, silaturahmi, pulang kampung atau kumpul keluarga merupakan kegiatan yang sangat manusiawi dan tentunya sangat membahagiakan khususnya bagi kita orang Indonesia. Namun pada saat kegiatan itu, mau tidak mau, suka tidak suka, setiap kita wajib hukumnya untuk mematuhi serta memprioritaskan pesan ibu, yaitu memakai masker, mencuci tangan maupun menjaga jarak. Dan yang sangat terpenting, setiap barang bawaan kita dari kampung untuk mudik itu, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar, termasuk mobil, motor, itu benar-benar harus diinspektan. Kemudian kalau selama ini kita ingat pesan ibu itu hanya lewat lagu, pada momen yang sangat sakral ini, yaitu Maulid Nabi besar Muhammad SAW, kita minta kesetiaan setiap ibu Indonesia untuk benar-benar dapat menyampaikan pesan itu secara langsung kepada setiap anggota keluarganya, yaitu yang 3M itu tadi. Kemudian, setiap daerah di Indonesia itu di setiap perbatasan baik provinsi, kabupaten, atau kecamatan, bahkan di batas desa, itu biasanya ada relawan yang mengecek suhu tubuh, yang melakukan tes swab atau tes. Jadi, kalau memang ada yang reaktif, segera dipulangkan ke alamat asalnya. Jangan justru dia nanti menjadi wabah di kampung tujuan ini dan menulari orang-orang di kampung. Ini jangan sampai terjadi.
Karena kluster keluarga ini benar-benar harus dapat kita cegah dari penyebaran corona ini. Demikian mungkin Bung Kevin. Terima kasih. Terima kasih Pak Mauhalizar dari Aceh Tengah. Di belakangnya ada Pak Bambang Saptono dari Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Ya, silakan Pak Bambang. Pertama Mas, kami mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga menjadi keteladanan kedamaian di dalam berbangsa dan bernegara. Berikutnya Mas, bahwa potensi bertambahnya klaster corona di dalam keluarga sangatlah besar dengan adanya libur panjang mulai hari ini 28 Oktober hingga 31 Oktober 2020 nanti. Karena Mas, biasanya kalau ada libur panjang pasti keluarga ingin rekreasi atau jalan-jalan bersama. Apalagi selama pandemi COVID-19 ini banyak keluarga yang selalu terkungkung di rumah. Lah, oleh karenanya kami berpesan kepada masyarakat agar tetap lebih mengutamakan untuk berkegiatan atau refreshing di rumah saja, agar benar-benar tetap terjaga dari COVID-19. Lah, kemudian Mas, apabila harus tetap keluar rumah atau rekreasi di luar rumah, maka hindarilah tempat-tempat keramaian atau kerumunan massa. Karena sangat berbahaya terjadinya penyebaran COVID-19 atau berpotensi munculnya klaster-klaster baru di dalam keluarga. Nah, ini juga menjadi peringatan kita seperti yang disebutkan oleh Gubernur Anies Baswedan bahwa DKI Jakarta saja ada klaster keluarga sebanyak 39%. Ini setara 4.600-an klaster atau setara lagi 36 ribuan kasus positif. Nah, oleh karenanya Mas, apalagi ketika liburan bersama atau rekreasi di tempat umum seperti itu, psikologi seseorang ini pasti akan benar-benar untuk ingin bebas. Nah, sehingga seringkali justru pada saat-saat di kerumunan mereka malah justru melanggar protokol kesehatan. Nah, oleh karenanya petugas yang ada di lapangan ini benar-benar selalu siap siaga. Dan seperti yang Pak Mauhalizar katakan tadi, ketika ada yang benar-benar nanti ada reaktif atau positif, ya segera ditindaklanjuti kepada yang berwajib. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih Pak Bambang. Ada Ibu Indra dari Cirebon. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Egan dan Bung Usman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Ya, alhamdulillah ada liburan. Bukankah liburan ini ingin supaya kita berganti suasana sehari-hari yang membosankan begitu. Nah, sekarang mungkin masyarakat kita juga banyak yang berpikiran cerdas. Nah, kecerdasan itu dipergunakan untuk mari liburan di rumah bersama keluarga untuk merasakan kedekatan, suasana lain yang nyaman begitu. Bukankah bisa meningkatkan minat literasi, minat baca, kemudian memperbaiki cara belajar daring gitu, atau juga bertanam, apalagi tanaman obat, di mana saat ini kan obat-obatan agak sulit didapat. Nah, kembali ke herbal gitu, ke bertanam jamu gitu. Bisa juga dengan meningkatkan ibadah bersama keluarga, alangkah indah rasanya. Kemudian juga bisa meningkatkan seni juga, bisa bernyanyi, bisa sama-sama menggambar, melukis, atau bahkan menulis dalam keadaan yang seperti ini. Nah, begitupun Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 ini untuk di tingkat RT, RW itu bisa lebih giat usahanya, bisa melihat mana yang mesti dilakukan atau tidak dilakukan. Hubungan sosial bertetangga juga bisa lebih ditingkatkan, bisa bertukar makanan yang dimasak, barter seperti zaman dulu-dulu, atau juga saling memberitahu obat-obat vitamin yang perlu diminum. Indah sekali sepertinya. Adapun orang yang ingin pergi, mungkin karena sudah lama nggak bersilaturahmi, ini bisa dengan cerdas menyikapi dan
petugas-petugasnya juga itu kelihatannya meningkatkan penanganan protokol ini. Nah, sambil diingat bahwa di luar sana juga banyak orang yang tidak cerdas menyikapi ini. Baik, Bu Indra. Baik, terima kasih Ibu Indra dari Cirebon. Kami sudah menangkap poinnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda yang satu ini. Boleh bersama kami di Editorial Media Indonesia, Bang Usman. Mungkin ada tanggapan sendiri buat beberapa penelpon kita tadi yang mengatakan bahwa sebetulnya ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan di rumah, tapi kemudian juga kalaupun memang harus berlibur, tempat-tempat wisata itu betul-betul harus ketat, Bang, dalam menerapkan protokol kesehatan. Saya kira setuju ya, Bu Indra itu bagus ya, seperti yang diimbau oleh beberapa kepala daerah, misalnya Pak Anies Baswedan di Media Indonesia 1 atau 2 hari lalu, itu kita menuliskan berita. Ya Mas Anies itu mengimbau ya liburan panjang di rumah saja begitu. Cuma kan seperti apa mengisinya? Tadi Bu Indra sudah memberikan berbagai kegiatan yang bisa dilakukan di rumah, melukis tadi, menyanyi, bahkan ibadah bersama-sama, tukar bercocok tanam begitu makanan begitu ya, seperti zaman dulu barter. Katanya saya kira bagus sekali idenya itu begitu kan. RT bisa mengorganisir bahkan, tapi jangan menciptakan kerumunan. Nah, terkait dengan pemerintah di daerah misalnya ya itu bagus sekali yang dilakukan lurah di Jakarta Utara ya di Jakarta Utara itu dia mencatat semua warganya yang keluar untuk berlibur, apakah pulang kampung ataukah wisata begitu. Nah ini kan bagus ya supaya bisa dilakukan treatment-treatment tertentu kalau memang ada yang kena tadi itu. Tracingnya juga mudah nanti. Tracingnya lebih mudah. Jadi saya kira inisiatif yang dilakukan oleh Pak Lurah ini bagus sekali diikuti oleh lurah-lurah lain sekurangnya di Jakarta, karena kan asumsinya dari Jakarta ini yang paling banyak ke luar kota untuk menikmati libur panjang. Jadi ini bagus sekali, dan sebetulnya sekali lagi antisipasi pemerintah itu kan sudah sangat baik. Ya, misalnya buka tutup rest area, kemudian ada rapid di puncak 50%, hotel-hotel juga saya kira sudah sangat bagus, tinggal lagi memang kesadaran masyarakat tadi mengubah perilaku di rumah itu tadi memang susah ya, tetapi bukan tidak bisa, ya bukan tidak bisa, bisa kita lakukan. Tetap pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, begitu. Baik, kita akan tunggu nanti Bang Usman. Semoga kemudian aktivitas berlibur kali ini tidak menimbulkan lonjakan. Betul, mudah-mudahan tidak menimbulkan lonjakan seperti 2 libur panjang. Karena masih ada libur panjang nanti, Bang. Nih, akhir tahun Natal, masih ada ya. Tahun baru ya begitu ya. Dan ini kan libur panjang lumayan lama, 5 hari ya. Sebelumnya kan 3 hari begitu ya. Jadi potensinya sebetulnya lebih besar dari sisi jumlah hari liburnya. Cuma mudah-mudahan karena sudah antisipasi, belajar dari sebelumnya, kita lebih baik. Baik, terima kasih Bang Usman telah bersama kami pada pagi hari ini. Selamat pagi. Pemirsa, kita harus selalu waspada dan ingat bahwa pandemi COVID-19 belum selesai. Jangan sampai karena tidak ada kesadaran, keluarga justru menjadi sumber petaka di saat cuti bersama. Terima kasih Anda telah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.